Dan kita akan masuk dalam pelayanan firman pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya, jemaat Tuhan, saya undang kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau mengagungkan Tuhan karena Dia Allah yang luar biasa. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan di tempat ini. Kami mau mengatakan, biar segala kemuliaan hanya bagi Engkau, Tuhan Raja kami. Hosana bagi Engkau di tempat yang maha tinggi Tuhan. Katakan, kemuliaan bagimu. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Sekali lagi katakan, kemuliaan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Mari bersama kita katakan, oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai, Engkaulah Raja Damai. Amin. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia, selamatkan manusia. Sekali lagi katakan, oh Yesusku, oh Yesusku. Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku, untuk tebus dosa. Katakan, Kaulah Allah, Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kita angkat pujian dari awal. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Katakan, oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia, selamatkan manusia. Amin. Katakan sekali lagi, oh Yesusku, oh Yesusku. Kau Tuhan penuh kasih, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku, untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah, Kaulah Allah yang kusembah. Katakan, kemuliaan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan, kemuliaan bagimu di tempat maha
Katakan Kaulah Allah yang kusembah. Amin. Yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Oh Allah yang luar biasa dalam hidup kami ya Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau karena Engkau adalah Raja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan sudah lahir bagi kami dan mengorbankan nyawamu bagi kami. Karena sungguh Engkau yang terutama dalam hidup kami. Katakan yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Katakan yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Memuliakan namanya. Sekali lagi katakan yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan namanya. Katakan haleluya. 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 Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Sekali lagi katakan haleluya. 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 Saya mau cinta Yesus. Haleluya. 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 Saya mau cinta Yesus. Haleluya. 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 Saya mau cinta Yesus. Katakan sekali lagi, saya mau. Saya mau cinta Yesus. Sekali lagi, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur pagi hari ini kami boleh merayakan kematian bahkan kelahiran Yesus di tengah-tengah dunia ini. Tuhan terima kasih. Saat ini Tuhan kami menyembah dan kami memuliakan Engkau. Dan kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan, meneguhkan iman kami. Tuhan tolong kami supaya firman-Mu menjadi rema di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur sampai hari ini Tuhan memelihara, Tuhan menolong dan memberkati kita. Itu semua bukan karena kekuatan kita, melainkan karena
kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu untuk membuka Alkitab di dalam Matius pasalnya yang pertama, ayat yang ke-16 sampai yang ke-25. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakan dan Bapak Ibu yang ada di rumah bisa mengikutinya di dalam hati. Matius pasal yang pertama ayatnya 18 sampai yang ke-25 demikian. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayatnya yang ke-28, 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Sekali lagi saya mengulang ayatnya yang ke-23, demikian. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dia dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur karena hari ini kita boleh merayakan Natal, kelahiran Yesus di tengah-tengah dunia ini. Lain dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita memeriahkan dengan luar biasa, kita bisa menyapa langsung satu dengan yang lain, kita bisa bersama-sama di dalam satu gereja, dalam satu gedung. Namun kali ini kita merayakan Natal di rumah kita masing-masing dengan penuh kesederhanaan. Dan memang itu yang Tuhan kehendaki dan yang Tuhan keinginkan. Kenapa? Karena Yesus datang dan lahir di tengah-tengah dunia ini bukan dalam sebuah kemewahan, bukan dalam sebuah kemeriahan yang luar biasa, tetapi ketika dia lahir di tengah-tengah dunia ini penuh dengan kesederhanaan. Dia lahir di sebuah kandang, ya. Dan itu sesuatu yang sangat sederhana. Kalau Bapak Ibu mungkin merayakan bukan di kandang saat ini, di rumah masing-masing, gitu ya. Mungkin di sana ada AC dan sebagainya, kita bisa menghias sehingga kelihatannya mewah, meriah. Tapi ketika Yesus lahir ke dunia ini, itu dalam sebuah kesederhanaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema PGI dan yang diberikan pada kita di tahun ini, yaitu mereka akan menamakan Immanuel. Mereka akan menamakan Immanuel, yang terambil di dalam Matius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nama yang sungguh indah, nama yang sungguh berkuasa, nama Yesus yang sungguh ajaib, ya.
ketika ada di dalam kesusahan, dia memberikan satu penghiburan. Dia adalah perisai saat pencobaan datang. Nama yang diberikan kepada Yesus sebagai putra Natal dalam Matius 1 ayat 23 yaitu Immanuel. Immanuel berasal dari dua kata dalam bahasa Ibrani yaitu Imanu. Apa itu Imanu? Yaitu bersama kita atau menyertai kita. Itu kata Imanu. Lalu kata yang kedua yaitu El. Artinya Tuhan Allah. Jadi kalau kita bisa melihat bahwa Immanuel adalah Allah bersama kita atau Tuhan menyertai kita. Nah, Allah tidak mau manusia binasa. Kalau kita melihat bahwa kenapa dia mau lahir di dunia ini? Satu hal bahwa dia tidak mau kalau manusia yang dia kasihi itu, yang dia ciptakan itu binasa, sehingga dia mau merelakan dirinya yang Allah itu dahsyat, Allah yang berkuasa, yang tempatnya adalah di surga, tetapi dia mau datang ke dunia ini dalam rupa manusia. Karena itu dia datang menjumpai manusia dalam wujud kelahiran seorang bayi di Bethlehem yang diberi nama Immanuel. Allah menyertai kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tahun ini kita merayakan Natal di tengah pandemi COVID-19. Kita merayakan dengan kondisi yang tidak biasa. Semua aktivitas kita terbatas. Kita beribadah pun terbatas. Dalam merayakan Natal pun harus di rumah. Sesungguhnya ini hal yang tidak biasa. Ya. Kalau orang yang tidak memiliki pengharapan, wah Natal kali ini adalah Natal yang sangat-sangat menyedihkan. Tapi orang yang memiliki pengharapan tetap merayakan Natal di dalam sukacita, di dalam pengharapan kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, namun kita bersyukur karena sampai hari ini, sampai detik ini, kita tetap sehat. Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan. Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk merayakan Natal di tahun ini. Ya. Walaupun seperti yang saya katakan itu dalam keadaan sederhana. Ya. Yesus adalah Immanuel yang menyertai kita dalam menjalani suka duka, dalam melewati suka duka di tahun 2020. Sehingga sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun ini. Dan itu semua karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kekuatan cinta kasih-Nya memampukan kita untuk menghadapi situasi yang sulit. 10 bulan kita ada di dalam rumah. Namun karena kasih Tuhan, karena kasih cintanya itu yang memampukan kita bisa melewatinya. Dalam keadaan demikian kita masih merasakan kehadiran Allah. Kita masih merasakan Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai. Jaminan penyertaannya, Allah hadir di antara kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Penyertaannya memampukan kita melewati masa yang sulit dengan berbagai kecemasan dan kekhawatiran yang kita hadapi. Berita Natal hari ini menjadi berita sukacita. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang menyertai kita sampai akhir zaman. Ya. Kristus telah lahir bagi kita menjadi sama dengan manusia, supaya kita mengalami keselamatan daripadanya dan membawa kita semakin mengenalnya. Penyertaannya merupakan anugerah terbesar yang pernah kita alami. Dia tetap menyertai kita dalam kondisi sehat maupun dalam keadaan sakit. Amin. Amin. Mengalami krisis perekonomian tahun ini sungguh luar biasa. Ya, pergumulan demi pergumulan, persoalan silih berganti. Namun kita bisa melewatinya dengan penyertaan dan pertolongan daripada Tuhan. Perayaan Natal kali ini mengingatkan kita untuk tetap hidup di dalam cinta kasih dan damainya Tuhan.
Karena itu mari kita jadikan perayaan Natal kali ini dengan penuh syukur kepada Tuhan. Dan mengambil komitmen untuk hidup menyatakan kasihnya, cinta Tuhan. Dan damainya itu bagi semua orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Natal memberikan harapan dalam damai, kasih dan sukacita. Tetaplah meyakini penyertaan Tuhan dalam kehidupan, ya, dari sekarang sampai selamanya. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang menyertai, Allah yang Immanuel, Allah yang terus bersama-sama dengan kita sampai kesudahan. Tema yang diberikan adalah diberi nama Immanuel. Apa itu Immanuel? Saya sudah jelaskan tadi bahwa Allah menyertai. Yesus adalah Allah yang Immanuel. Maka ada 3 hal yang kita pelajari melalui penyertaan Tuhan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Yang pertama, kalau Yesus adalah Allah yang Immanuel, maka Allah tidak pernah meninggalkan kita dalam segala kondisi apapun. Allah tidak pernah meninggalkan kita dalam segala kondisi apapun. Allah tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Dalam Ibrani 13 ayat 5b dikatakan, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus datang ke dunia ini adalah dia menyatakan penyertaannya bagi setiap orang yang percaya. Dan dikatakan sekali-kali tidak meninggalkan engkau, tidak membiarkan engkau. Yesus, dia adalah bayi, putra Natal itu yang menyertai kita, yang terus bersama dengan kita dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sakit. Tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tangannya selalu menopang dan memelihara kehidupan kita. Walaupun Allah membiarkan atau mengizinkan kita mengalami yang namanya kesulitan. Ya. Kalau kita melihat dalam pembacaan firman Tuhan tadi, Yusuf dan Maria ketika mengandung bayi Natal itu yaitu Yesus Kristus, Tuhan mengizinkan mereka mengalami pergumulan demi pergumulan. Ya. Tetapi Tuhan menunjukkan bahwa Allah menyertai mereka. Tuhan menunjukkan bahwa Allah bersama dengan mereka. Kalau kita melihat pergumulan Yusuf pada waktu itu di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, dia bergumul di dalam dirinya. Kenapa? Karena tunangannya Maria yang belum menikah pada waktu itu sedang mengandung. Ya. Tentu kalau umumnya orang yang mengandung di luar nikah itu sesuatu aib. Dan itulah yang dipikirkan oleh Yusuf. Dia malu menikahi Maria. Kenapa? Karena Maria sedang mengandung. Sementara mereka belum menikah, belum bersetubuh, dikatakan dalam ayat ke-25 tadi. Sehingga dia berusaha untuk meninggalkan Maria. Ya. Bahkan bukan hanya sampai di situ, ketika Yesus lahir pun, ya, mereka menghadapi masalah yang luar biasa. Ya. Mereka melarikan diri. Mereka berusaha menyembunyikan diri supaya anak atau bayi putra Natal itu, yaitu Yesus Kristus, tidak dibunuh. Ini perjalanan hidup Yusuf mengalami pergumulan yang luar biasa. Persoalan dalam hidupnya, baik dalam dirinya sendiri maupun menghadapi masyarakat yang ada di sekitar mereka pada waktu itu. Namun kita melihat penyertaan Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan mereka. Kalau kita melihat masalahnya di situ dikatakan di dalam ayat yang ke-19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ini pergumulan yang dialami oleh Yusuf. Dia berusaha meninggalkan Maria. Kenapa? Karena dia menghadapi pergumulan karena istrinya sudah mengandung sebelum mereka menikah.
Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, tapi penyertaan Tuhan nyata bagi Yusuf dan Maria, sehingga mereka boleh melewati hari dari hari dengan sukacita, dengan kekuatan yang daripada Allah. Itulah penyertaan Allah yang luar biasa bagi mereka, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Bagi Bapak Ibu pada saat ini, selama 10 bulan kita ada di rumah, kita boleh merasakan penyertaan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita walaupun kita menghadapi yang namanya kesulitan, baik dalam perekonomian maupun kesulitan dalam segala aktivitas dalam usaha pekerjaan kita. Namun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Dia senantiasa menopang dan memelihara kehidupan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hal yang kedua, Yesus, bayi putra Natal itu diberi nama Immanuel, Allah bersama kita, Allah menyertai kita. Itu artinya hal yang kedua adalah Allah Immanuel, Allah yang memampukan dan menolong kita. Makanya dikatakan di dalam ayat yang ke-20, jangan takut. Ya, dalam ayat yang ke-20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Malaikat Tuhan datang kepada Yusuf di tengah-tengah dia bergumul, di tengah-tengah dia mau mengambil satu keputusan. Maka malaikat Tuhan datang kepada dia. Dia berkata, jangan takut. Ini kata penting yang harus kita pahami. Jangan takut. Kenapa malaikat Tuhan berkata jangan takut? Karena Allah menyertai. Karena Yesus itu, bayi putra Natal itu adalah Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai. Sehingga dia berkata jangan takut mengambil Maria menjadi istrimu. Kenapa? Karena bayi yang ada dalam kandungannya itu adalah dari Roh Kudus. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Makanya Yoel juga pernah berkata kepada bangsanya, janganlah takut hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Kita bersyukur, perlu kita bersukacita kepada Tuhan, oleh karena sampai detik ini Tuhan sudah memberikan kita kekuatan, kita sudah memberikan menolong kita, dan Tuhan sudah melakukan perkara yang besar dalam kehidupan kita. Sebagai orang yang percaya, jangan takut, tapi yang kita lakukan adalah bersorak-sorai bagi Tuhan, bersukacita kepada Tuhan. Oleh karena tangannya yang senantiasa menolong saudara dan saya, tangannya yang selalu menopang saudara dan saya dalam keadaan situasi, kondisi apapun. Dan hal yang ketiga, dalam Yesaya 41 ayat ke-10 dikatakan, janganlah takut karena aku menyertaimu. Janganlah khawatir, ya. Takut karena aku akan menguatkanmu, aku akan menolongmu, ya aku akan menopangmu dengan tangan kebenaranku. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya membacakannya bagi kita. Yesaya pasalnya yang ke-41 ayatnya yang ke-10. Saya mengulangi membacakannya untuk kita. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan katakan kepada kita untuk menjalani hari-hari kita di tengah-tengah COVID-19. Jangan takut, jangan bimbang. Kenapa? Karena Tuhan meneguhkan kita, Tuhan memegang kita dengan membawa kemenangan di dalam kehidupan kita.
Oleh karena itu jangan takut dalam menjalani hari-hari yang ada di depan. Bagaimana tahun 2021? Jangan takut Bapak Ibu. Tetap teguh akan pertolongan Tuhan. Tetap teguh akan kasih Tuhan yang menyertai saudara dan saya. Karena firman Tuhan katakan jangan takut. Kalau dia berkata jangan takut, artinya bahwa dia akan memberikan solusi dalam masalah yang kita hadapi. Dia akan memberikan jalan keluar dalam segala situasi yang kita hadapi. Jangan takut. Di dalam ayatnya yang ke-13, Yesaya 41 ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Allah yang Immanuel, Allah yang menolong kita. Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kita sehingga tidak perlu ada ketakutan di dalam diri kita. Tidak perlu kita bimbang, kita tidak perlu meragukan kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Hal yang ketiga, kalau dia adalah Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai, maka Allah yang Immanuel itu, Allah akan menyelamatkan orang yang berdosa. Bukan hanya sekedar dia menolong kita untuk menghadapi masalah-masalah yang ada di depan kita. Bukan hanya sekedar dia tidak meninggalkan kita, tetapi ada mujizat yang terbesar yang dia berikan bagi kita, yaitu dia mau menyelamatkan manusia yang berdosa. Mujizat yang paling besar yang dialami oleh manusia adalah kelepasan atau penembusan dosa. Kenapa Bapak Ibu? Karena upah dosa ialah maut. Semua manusia sudah berdosa, maka upahnya adalah maut, kematian selama-lamanya di dalam neraka. Namun oleh karena ia adalah Immanuel, ia menyelamatkan diri manusia. Dia mau menebus manusia sehingga datang ke dunia ini menjadi bayi putra Natal. Maka Allah mau lahir di dunia untuk menyelamatkan saudara dan saya yang berdosa. Sehingga Natal sesungguhnya bukan hanya ikut-ikut merayakan kemeriahan yang rutinitas kita merayakan setiap tahunnya. Tetapi sesungguhnya Natal membawa kita untuk berlimpah bersyukur kepada Tuhan, untuk semakin mengasihi Tuhan, untuk mempersembahkan hidup kita, untuk memuliakan dan menyenangkan Dia. Makanya di dalam ayatnya yang ke-24 dikatakan, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ketika malaikat Tuhan berkata kepada dia, jangan takut, ya, karena anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, Allah yang menyertai. Oleh karena itu, persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena hanya itu yang dapat kita lakukan. Hanya itu yang dapat kita perbuat. Yaitu bersyukur dan berlimpah-limpah syukur kepada Dia. Lalu dalam segala keadaan, dalam segala situasi yang ada, tetap taati apa yang difirmankan Tuhan dalam hidup kita. Jangan ragukan kuasa Tuhan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali bahwa Allah yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus, Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kita. Oleh karena itu jangan takut menjalani hari-hari yang ada di depan, karena Yesus bersama dengan saudara dan saya. Dia tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan kita. Bahkan Dia memberikan keselamatan jiwa kita. Dia menyelamatkan saudara dan saya dari dosa-dosa kita. Dia menebus kita. Supaya apa? Supaya kita boleh menikmati hidup yang kekal di surga kelak. Dan selanjutnya kita akan melakukan apa yang Tuhan inginkan, yaitu menceritakan bahwa bayi putra Natal itu, yaitu Sang Juru Selamat kita, Immanuel, yang menyelamatkan jiwa saudara dan saya. Ceritakanlah bagi banyak orang supaya ada banyak orang
yang mengalami kasih Tuhan. Ada banyak orang yang mengalami pertolongan Tuhan. Ada banyak orang yang mengalami penebusan dan memiliki keselamatan di dalam Yesus Kristus. Inilah firman Tuhan bagi kita pagi hari ini, supaya Natal ini mengingatkan kita kembali bahwa untuk terus mengasihi Tuhan, untuk terus mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Andalkan Dia sepenuhnya. Jangan ragu untuk melangkah di tahun 2001, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang Immanuel. Terakhir kami katakan selamat Natal 25 Desember 2020. Kiranya kasih sukacita Natal dan damai Natal itu menyertai kita senantiasa. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan kembali kami bahwa Allah yang kami sembah yaitu Yesus Kristus, Allah yang Immanuel, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang senantiasa menolong kami untuk menjalani hari-hari yang ada di depan kami. Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kami, bahkan lebih daripada itu, Engkau menyelamatkan jiwa kami, Engkau memberikan jaminan kekal dalam kehidupan kami bahwa setiap orang yang percaya kepadamu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin.